Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Mbunala rahimahullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, maka materi di pagi hari ini saya sampaikan bertemakan tentang pencerahan yang saya beri judul laknat Allah dan laknat semua orang bagi yang menyembunyikan agama. Ini maksudnya kalau agama itu A, jangan dikatakan B. Sebaliknya, demikian juga kalau B jangan dikatakan A. Karena dengan demikian maka umat ini bisa tidak mengerti agama itu kayak apa. Nah, ini mengacu kepada firman Allah dalam Quran yang saya bacakan dalam sholat tadi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami jelaskan, ya, apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk sesudah kami jelaskannya kepada manusia di dalam kitab. Ulaika, maka mereka itu yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah akan melaknat mereka dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Jadi agama itu sebenarnya tidak boleh disembunyikan. Bahkan ada dalam sebuah hadis, kalau orang itu ditanya tentang agama kemudian tidak mau memberikan penjelasan, akan dikendalikan dengan api dari neraka. Artinya apa? Kita sampaikan agama itu apa adanya. Nah, orang-orang yang kena ancaman seperti ini kecuali ilal ladzina tabu, kecuali orang yang mau tobat. Tobat itu berarti kembali kepada kebaikan. Wa aslahu, dan mengadakan perbaikan. Wa bayanu, dan menjelaskan agama apa adanya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Hadirin rahimakumullah. Jadi latar belakangnya ini kami sampaikan dikarenakan sekarang ini lagi viral, ya, tentang paham Islam bahwa corak keislaman itu adalah moderat. Orang iman yang kelihatannya kenceng itu bisa dianggap radikal. Beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti Sarasehan di Masjid Al-Fatah yang diselenggarakan oleh MUI Kota 2 tahun yang lalu apa gitu. Itu yang sebagai pembicara adalah namanya Gus Islah dari Madura. Dengan tema yang diusung adalah fikih kebangsaan.
Nah itu intinya adalah menjelaskan bahwa agama itu atau yang sedang disebut sekarang ini yang lagi ngetren adalah moderasi agama. Supaya orang beragama di Indonesia ini beraliran moderat. Ya, seperti itu yang disampaikan oleh Gus Islah itu seperti itu. Ya. Pertanyaannya, apa benar bahwa Islam itu adalah moderat? Atau apa benar Islam itu radikal? Nah itu sebuah pertanyaan bagi kita. Supaya apa ini kita ketahui, supaya kita tidak menyembunyikan agama. Coba kalau agama itu misalnya radikal, kemudian kita ngomong moderat, oh berarti menyembunyikan agama. Atau sebaliknya, oh agama itu moderat, itu berarti sama, menyembunyikan agama. Kalau memang agama itu adalah moderat dan radikal. Lah contoh agama yang terbaik itu siapa? Contoh dalam berislam yang terbaik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di dalam sebuah ayat Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Suri tauladan tentang apa? Tentang segalanya. Akhlaknya, Islamnya dan lain sebagainya. Lah kalau kita mengacu kepada Islamnya Rasulullah, ternyata Islamnya Rasulullah itu acuannya Quran. Begitu Quran turun dilaksanakan oleh Rasulullah. Berarti acuan Islamnya Rasulullah ya Quran itu. Lah Quran itu isinya dua itu. Kalau kita ngomong masalah radikal dan moderat, ya dua itu. Ya ada moderat, ya ada radikal. Nah ini yang penting harus kita pahami supaya kita di dalam berislam ini tidak jadi bingung. Ya. Kalau kita ngomong masalah radikal dan tidak radikal atau moderat, itu sebenarnya kita juga menanggung konsekuensi. Ya. Kalau kita ngomong bahwa agama itu adalah moderat, yang radikal tidak boleh. Ya kalau kita ngomong dulu zaman penjajahan ya dibutuhkan orang-orang radikal ini. Kalau dulu tidak ada orang radikal, tidak ada yang berani melawan Belanda itu. Kalau kita duduk tok saja tidak sukses. Maka disitulah penempatan kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat ini jadi yang penting. Ya. Nah, di dalam Quran itu juga disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan radikal dan melakukan moderat itu tergantung situasi. Tapi agama itu secara umum moderat. Oke. Secara umum itu adalah moderat karena kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dalam mendakwahkan itu kemudian ada gangguan. Nah setelah gangguan ini ada, turun ayat. Mesti coraknya radikal. Untuk apa? Solusi mengatasi gangguan itu. Lah umpama tidak ada gangguan, tidak turun itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi berarti ayat-ayat yang coraknya radikal tadi sebenarnya ayat-ayat yang khusus menangani hal-hal yang ada gangguan itu. Itu namanya ayat khos, ayat yang memiliki ilat. Ilat itu karena gitu. Nah, dari kesemana ada sebabnya. Sebabnya apa? Diganggu. Nah, inilah penerapan Quran itu kapan kita laksanakan moderat, kapan kita laksanakan radikal. Tapi nggak boleh dibuang. Kalau kita buang ayat itu, kemudian kita mempromosikan satu versi saja, itu sama dengan mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Kalau sudah seperti ini, Allah juga memberikan ancaman. Artinya agama itu harus diterapkan seluruhnya.
Tetapi dalam menerapkan seluruhnya nanti juga ada ilmunya lagi. Kalau kita tidak memiliki ilmu lagi, bingung, akhirnya menyembunyikan agama lagi karena tidak bisa menerapkan itu. Nah, kalau orang itu menyembunyikan sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya, akan dikembalikan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum fatukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Kemudian kamu semua saling membunuh diri. Yang dimaksud membunuh dirinya ini karena apa? Ada cerita orang Yahudi ini memiliki sekutu orang kafir. Sekelompok Yahudi lagi memiliki sekutu orang kafir juga. Lah antara orang kafir ini ada peperangan. Sehingga dalam peperangan itu tidak bisa dihindarkan, Yahudi ini saling membantu. Akhirnya tidak bisa dihindarkan juga, sesama Yahudi saling membunuh. Padahal membunuh sesama Yahudi dilarang di dalam kitab. Tetapi ketika mereka kembali kepada sebagai seorang yang ditawan, ada kewajiban untuk menebus. Dan itu dilaksanakan. Ya. Maka dikatakan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Yang dimaksud iman kepada sebagian kitab tadi adalah menebus tadi. Kemudian itu dianggap kafir tadi adalah membunuh sama Yahudi padahal dilarang. Kelihatannya biasa. Tetapi itu juga agama. Allah tidak suka kepada seperti itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Allah tidak lupa terhadap apa yang mereka perbuat. Di situ waman, manusia apa saja. Jadi artinya tuntutan kita sebagai orang beriman itu begitu. Tidak boleh pilih-pilih ayat. Tapi ketika kita dihadapkan ayat yang tidak bisa kita terapkan, nah kita memiliki ilmu lagi. Ya, kalau kita ngomong masalah hukum-hukum ya kita tidak bisa melaksanakan. Karena hukum-hukum di dalam Islam itu ada yang namanya hukum publik. Hukum publik itu terkait dengan bernegara. Bernegara itu mengatur negara dengan apa? Dengan Quran dan hadisnya misalnya. Aturan-aturannya, pidana-pidananya juga ada. Kita nggak bisa melaksanakan itu karena negeri kita tidak menggunakan itu. Kalau kita laksanakan, kita dituduh mengganti Pancasila, kan repot juga. Kalau tidak kita terapkan, kita melanggar Islam. Kalau kita terapkan, kita melanggar aturan negara. Nah, ini dibutuhkan ilmu. Nah, ilmu ini bisa kita ambil misalnya yang setara itu. Misalnya kalau hukum narkoba itu kayak apa misalnya? Hukum narkoba itu dulu zaman Rasul tidak ada. Yang ada cuma apa? Homer, memabukkan. Lah itu dikiaskan. Ya, dikiaskan. Narkoba itu adalah memabukkan. Lah derajatnya sama, substansinya sama, maka hukumnya sama dengan homer. Maka narkoba sama dengan homer, hukumnya haram. Lah ini sama. Kita nggak bisa menerapkan itu belum tentu juga kita itu melanggar. Karena hukum Islam itu kan lentur. Hukum Islam itu kalau kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 173 itu menjelaskan tentang makanan yang haram. Itu kalau dalam kondisi terpaksa boleh dimakan. Nah, memakan dalam kondisi terpaksa itu tidak berdosa. Ya sama dengan kalau kita itu sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan aturan Quran itu, tetapi kita tidak mungkin bisa melaksanakan itu karena kita tidak punya kapasitas untuk merubah itu. Nah, kita terpaksa harus mengikutinya. Itu derajatnya ya sama dengan makan babi tadi. Itu namanya hukum kias. Kalau kita tidak memiliki itu, akhirnya kita menyembunyikan agama.
Ya agama ono agama seperti itu. Nah itu banyak saya jumpai. Kalau panjenengan tahu seperti itu, orang ngomong-ngomong macam-macam kita ngerti. Dalam Quran itu ada macam-macam teroris ada begini. Tidak ada ajaran agama yang menyuruh membunuh itu. Lu ada banyak. Tergantung konteksnya. Ya, seperti di dalam Quran ini. Innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Ya. Itu menerangkan bahwa Allah telah membeli orang-orang yang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Coba. Ayat-ayat radikal. Apa kita buang? Firman Allah ini. Lah penempatannya aja yang kita kadang-kadang nggak paham. Sehingga orang-orang yang beraliran keras itu, oh ini harus diterapkan. Lah tidak mengerti orang yang aliran radikal tadi itu tidak mengerti juga bahwa ini ayat khos. Ayat-ayat yang karena ada sebab. Seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang ngomong, ini ajaran Islam tidak layak untuk manusia karena mengajarkan teroris. Ya Bapak Quran surat 2 ayat 191. Ya bener aja itu. Karena kita nggak ngerti masalah ya kita bingung. Jawab ya gak iso. Saya langsung tahu itu Ibrahim nggak ngerti kalau itu ayat khos. Dia bawa dikira itu mesti harus dilakukan. Tidak mesti, tergantung situasi, tergantung konteks. Makanya Rasulullah ketika berada di Mekah, ya secara teoritis itu persyaratan kekerasan, persyaratan perang itu kalau didolimi. Di Mekah sudah didolimi itu. Tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Ya, karena ada syarat lain yang orang-orang tidak memperhatikan. Apa syarat lain? Kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus sabar. Kuantitasnya harus 1:10. Itu kalau ideal. Kalau tidak ideal diturunkan grade-nya oleh Allah 1:2. Nah ini biasanya tidak diperhatikan oleh orang-orang yang merasa dirinya sudah didolimi. Karena tidak memperhatikan syarat itu, kita melaksanakan ayat-ayat yang coraknya radikal tadi selalu kalah. Nah karena tidak memperhatikan itu. Makanya Allah ketika Rasulullah berada di Mekah tidak diturunkan ayat-ayat itu. Karena apa? Syarat untuk menempati syarat itu tadi, kualitas dan kuantitas belum memenuhi syarat. Nah ketika berada di Madinah, ya perang pertama, kekerasan pertama itu perangnya orang beriman dengan orang-orang kafir. Itu terjadi kuantitasnya 313 orang beriman melawan 1000 orang kafir. Orang beriman menang. Kenapa? Kita lihat berarti 1:3. Lah 1:10 aja menang, apalagi 1:3. Lah orang-orang yang melaksanakan kekerasan sekarang ini tidak mengerti jumlah mereka. Jumlahnya masih 10 orang melawan 1 juta, ya kalah. Dan itu bukan tujuan. Perang dalam Islam bukan tujuan. Kekerasan dalam Islam bukan tujuan. Tapi sebagai solusi untuk menghadapi masalah gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Islam. Ini akan jadi beda kalau kekerasan itu dijadikan sebagai tujuan. Kalau Islam itu dijadikan tujuan, dia akan menciptakan suasana bagaimana supaya bisa melaksanakan kekerasan itu. Jadi cara pandang seperti ini akan jadi beda sekali kalau dibandingkan dengan orang-orang yang menganggap bahwa ayat radikal harus diterapkan. Belum tentu, tergantung sikon. Kalau kekerasan misalnya orang mencuri harus dipotong tangannya, berarti ilatnya mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang mencuri, ya ayat itu tidak bisa diterapkan. Tidak pernah diterapkan karena ilatnya tidak ada. Ilatnya mencuri tadi itu. Nah mencuri tidak ada sampai hari kiamat, ya tidak bisa diterapkan walaupun di Quran itu ada.
Nah seperti itu gambaran-gambaran kita memahami Islam supaya kita lebih fleksibel sehingga kita mengetahui persoalan apa saja kita tahu jawabannya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.